Lalu mereka boncengan bertiga menuju kediaman Nek Ani. Sampainya di rumah Nek Ani, Dadang heran melihat rumah yang sederhana dan terbuat dari triplek. Masa iya orang yang melakukan pesugihan? Batin Dadang sembari memperhatikan rumah Nek Ani. Itu rumahnya Pak Ustadz. Ya, kalian lewat dari semak-semak yang berada di samping rumah itu. Setelah itu, kalian letakkan saja gentongnya di sebelah rumahnya. Tapi ingat, jangan lupa lilinnya kalian hidupkan, ujar Jalal. Mereka berdua hanya mengangguk saja. Ya sudah, sekarang kalian letakkan. Tapi nanti, di antara kalian berdua ada yang melapor ke pos ronda. Dan kalian keluar dari jalan itu, ujar Jalal sembari menunjuk jalan yang ke arah ladang. Baik Pak Ustadz, ucap serentak mereka berdua. Lalu Jalal meninggalkan mereka berdua dan menuju tempat Pak RT. Sampainya di rumah Pak RT, ternyata dirinya sudah menunggu di depan rumahnya, sembari membawa senter dan juga sarung yang diselempangkan di badannya. Gimana Pak Ustadz? Apakah udah beres? Sudah Pak RT, kita tinggal nunggu di pos ronda saja. Ya sudah, biar saya jalan saja Pak. Bapak duluan saja. Soalnya ada anak-anak di pos ronda. Kalau kita barengan, mereka bisa curiga. Baiklah, ujar Jalal, lalu melajukan motornya. Sedangkan di pos ronda sudah ada 3 pemuda andalan desa. Dari Jojo, Dani, dan juga Aden. Saat mereka bertiga lagi bermain gaplek, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jalal. Loh Pak Ustadz, ucap serentak mereka dan langsung menyalami Jalal. Tumben-tumbenan Pak Ustadz kemari, ujar Jojo yang heran. Emang saya tidak boleh kemari Jo, ujar Jalal sembari ikut duduk di pos ronda. Pak Ustadz kemari mendapatkan penglihatan yang buruk tentang desa ini. Makanya Pak Ustadz kemari, timpal Pak RT yang baru tiba sembari membawa pisang goreng. Loh Bapak, ucap Dani heran, sembari menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. Apakah benar Pak Ustadz? Tanya Aden. Jalal hanya menganggukkan kepalanya, padahal ia sendiri tidak berpikir kalau Pak RT bakalan berbicara seperti itu. Oh iya Pak Ustadz, semalam kami jumpa. Tolong, ucapan Jojo yang terhenti saat mendengar orang yang minta tolong. Tolong saya Pak Ustadz, Kang, ucap orang yang minta tolong, yaitu Nanang. Pak RT yang baru pertama kali melihat wajah orang itu, ia langsung melihat ke arah Jalal. Seketika Jalal mengedipkan matanya, yang menandakan kalau orang ini adalah orangnya. Tenang dulu Kang, tenang. Ada apa emangnya toh Kang? Tanya Pak RT yang pura-pura panik. Di sana Pak, saya dikejar-kejar sama pocong, ujar Nanang sembari menunjukkan ke arah jalan yang menuju rumah Nek Ani. Dek. Seketika mereka semua menjadi diam, terutama 3 pemuda andalan desa yang langsung ketakutan. Yang betul kamu Kang? Tanya Jojo. Benar Kang, kalau nggak percaya, Akang lihat saja sendiri. Enak aja, masa saya disuruh lihat pocong? Tutur Jojo yang langsung refleks. Coba, ayo kita lihat, ajak Pak RT yang langsung menyiapkan senternya. Udah mulai ada yang nggak beres di desa kita ini. Sedangkan Jalal berpura-pura menerawang. Bentar Pak RT, timpal Jalal tiba-tiba. Kenapa Pak Ustadz? Tanya mereka serentak dan langsung melihat ke arah Jalal. Dengan posisi duduk bersila sambil memegang zikirnya dengan mata yang masih terpejam. Saya melihat ada salah satu warga yang melakukan pesugihan tali pocong. Umpat Jalal yang masih memejamkan matanya. Bunyikan kentongan Jo, suruh kumpulkan semua warga di sini, pinta Pak RT. Dengan nurutnya, Jojo langsung memukul kentongan yang berada di pos ronda. Tong tong tong, tong tong tong. Gak berselang lama, para warga sudah berkumpul di pos ronda. Dari ibu-ibu serta bapak-bapak yang berjumlah sekitar 50 orang. Eneng ngopo to Pak RT, Pak Ustadz? Tanya salah satu warga. Di desa kita ada yang melakukan pesugihan Pak, jawab Pak RT. Yang bener Pak RT, jangan seuzon, sambung salah satu warga. Benar Pak,
Akang ini yang mengalami, barusan dikejar-kejar sama pocong, ujar Pak RT sembari menunjuk ke arah Nanang. Sedangkan respon Nanang hanya menganggukkan kepalanya. Makanya saya ngumpulkan para sampean untuk memastikan apakah benar atau tidak. Lagian, kata Pak Ustadz Jalaluddin, setelah ia terawang, ternyata ada salah satu warga yang melakukan pesugihan, sambung Pak RT. Sedangkan respon semua warga hanya saling menatap, yang menandakan bingung. Pasalnya mereka sendiri tidak ada yang mengalami gangguan selama ini. Saat lagi berkalut dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba saja ada orang berteriak, "Tolong! Tolong!" teriak seseorang dari kejauhan jalan. Dengan refleks, mereka semua langsung berlari dan membawa senternya masing-masing menuju sumber suara. "Tolong saya, Pak! Tolong!" ucap seseorang yang sudah terjatuh di tanah. Ya, itu adalah Dadang. "Ada apa, Tokang?" tanya Pak RT. "Ada pocong yang ngejar saya, Pak," ujar Dadang. Dengan refleks semua warga langsung percaya dengan ucapan Pak RT dan Jalal tadi. "Di mana, Kang?" tanya salah satu warga. "Di salah satu rumah yang berada di ujung sana, Pak," ujar Dadang sembari menunjuk ke arah rumah Nek Ani. "Kalau emang terbukti orang itu melakukan pesugihan, kita usir saja dia dari desa ini, Pak RT," ucap salah satu warga. "Ayo, kita langsung ke sana," ajak warga. Akhirnya semua warga langsung menuju ke kediaman Nek Ani. Jalal yang melihat semua warga percaya, ia melayangkan senyum miringnya dan langsung mengikuti warga. Saat di pertengahan jalan, tiba-tiba ada 3 sosok pocong yang berdiri, berdekatan dengan rumah Nek Ani. "Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz," ucap salah satu warga sembari menyentari pocong yang berada di ujung jalan. Seketika semua warga menjadi takut dan mematung di tempatnya. "Jangan takut, Bapak. Kalau kita takut, pocong-pocong itu akan merasa menang. Lagian, para pocong itu berusaha untuk melindungi tuannya," timpal Jalal sembari berjalan menuju depan. Lalu Jalal mencoba berpura-pura mengusir para pocong itu dengan gaya layaknya seorang ustadz, dengan mulut kamit-kamit sembari menunjuk langit. "Allahu Akbar," ucap Jalal sembari menunjuk ke arah para pocong yang berdiri. Seketika para pocong itu langsung menghilang. "Alhamdulillah, mereka semua sudah saya bakar," tutur Jalal. Warga yang melihat Pak Ustadz Jalaluddin mengusir pocong itu, mereka semakin yakin kalau Nek Ani telah melakukan pesugihan. Dengan perasaan emosi yang meluap-luap, mereka langsung menuju rumah Nek Ani. "Keluar kau, wahai pengikut setan," ucap Dadang. Brak, brak, dobrak. Suara pintu yang dipukul sama Dadang. "Bakar saja rumahnya, bakar," ucap salah satu warga. Nek Ani yang lagi tidur mendapati keributan di luar rumahnya. Ia merasa terkejut dan langsung keluar. "Astagfirullahaladzim, ada apa ini, Pak RT? Jo," tanya Nek Ani. "Gak usah sok pura-pura gak tahu. Nenek telah melakukan pesugihan kan?" ucap salah satu warga yang langsung melemparkan kayu balok. Buk! Kayu balok yang mengenai kepala Nek Ani dan seketika kepala Nek Ani langsung keluar darah. "Astagfirullahaladzim, Nek," ucap Aden yang langsung refleks melindungi Nek Ani dari amukan warga yang sudah melemparkan batu beserta kayu balok. "Oh, jadi kalian berdua sekongkol," ujar Nanang. "Bunuh saja mereka berdua, bunuh," sambung Dadang yang mencoba mengompori para warga. "Astagfirullahaladzim, sabar Bapak, Bapak sabar," sambung Biksu Minem yang langsung berdiri di depan Nek Ani. "Ibu, Bu," panggil Indah. "Ibu ngapain belain nenek-nenek yang bersekutu dengan setan?" ujar Indah yang langsung menarik ibunya. Saat keadaan memanas, seketika Jalal mengambil gentong yang telah ia rencanakan dan membawanya langsung ke hadapan para warga. "Astagfirullahaladzim, Nek, saya kira nenek orang baik," ujar Jalal sembari menunjuk gentong yang berisi kembang 7 rupa serta lilin yang masih menyala. Begitu juga dengan ayam cemani yang masih mengeluarkan darah. Warga yang melihat buktinya lagi, mereka semakin memanas. "Wah, gak nyangka kita. Kirain saya nenek orang baik. Ternyata emang bener kalau nenek
telah melakukan pesugihan, ucap Pak Wawan, bapaknya Jojo. Bakar saja mereka berdua itu, ucap warga. Iya bener, bakar aja bakar, biar tahu rasa mereka, hidup di neraka seperti apa, saut Dadang. Berhenti, teriak Aden, yang melihat warga sudah membawa minyak tanah untuk membakar dirinya dan juga Nek Ani. Kalian berdua gila, dan Jo, kita yang tahu Nek Ani gimana? Tetapi kalian hanya diam saja, ujar Aden sembari menggelengkan kepalanya, yang gak nyangka melihat kedua sahabatnya hanya diam saja. Kalian itu merupakan umpan untuk nenek ini, agar kalian ditumbalkan, sambung Pak RT. Bakar aja bakar, timbal Dadang yang berusaha mengompori warga. Berhenti, biarkan saya dan Nek Ani pergi dari sini, mohon Aden sembari bersujud. Dengan kondisi yang sudah disiram dengan minyak tanah, sedangkan Nek Ani, ia masih merasa syok, sembari memegang kepalanya. Warga yang melihat Aden bersujud seketika para warga saling pandang. Gimana ini Pak Ustadz? Bisik Pak RT. Biarkan saja mereka pergi, asalkan sudah tidak ada lagi penghalang kita, bisik Jalal. Baiklah, kalian berdua kami ampuni, tetapi kalian tidak bisa lagi kembali ke desa ini, ujar Pak RT yang mengambil kesimpulan. Aden yang mendengar keputusan Pak RT, ia langsung menuntun Nek Ani pergi dari kerumunan warga. Biarkan mereka lewat, pinta Jalal. Bakar rumahnya, pinta Pak RT. Dengan urutnya, para warga langsung menuangkan minyak tanah ke sekeliling rumah Nek Ani. Saat warga ingin membakarnya, seketika saja apinya langsung padam. Mati apinya Pak RT, ucap salah satu warga. Warga yang melihat keanehan yang ada di hadapannya mereka saling menatap satu sama lain. Coba lagi, ujar Pak RT. Lalu warga mencobanya lagi, tetapi lagi-lagi apinya padam. Jalal yang melihat itu merasa aneh sendiri. Apa benar nenek ini seorang dukun? Batin Jalal yang merasa heran. Lalu Jalal dan Pak RT mencoba untuk membakarnya sendiri. Lagi-lagi api itu padam, yang membuat warga tiba-tiba saja merasa merinding. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang dan membiarkan rumah Nek Ani begitu saja. Sedangkan di balik itu semua ada Adelia Ningrat yang berusaha melindungi rumahnya yang dulu ia tempati. Kalian telah memfitnah orang yang salah. Kalian lihat saja, suatu saat kalian akan menyesal dengan sendiri, gumam Adelia Ningrat yang memperhatikan dari kejauhan. Di kediaman Jalal, kini dari Pak RT, Dadang, dan juga Nanang sudah berkumpul di pos satpam rumah Pak Jalal. Hahaha, bagus kerja kalian, bagus, ujar Jalal dengan raut wajah yang gembira. Lalu Jalal mengeluarkan 3 amplop coklat untuk membayar mereka semua. Dengan antusiasnya, Pak RT langsung membuka amplopnya dan menghitung. Gimana Pak RT? Sesuai? Tanya Jalal yang melihat Pak RT lagi menghitung uangnya. Sesuai Pak Ustadz, ujar Pak RT yang langsung menyalami Jalal. Kalau begitu saya permisi dulu, ujar Pak RT sembari menaiki motornya. Baiklah, hati-hati Pak RT. Dadang yang melihat tingkah Ustadz beserta RT-nya, ia mulai mengerti. Tetapi ia hanya diam saja. Untuk kalian berdua, malam ini titulah di pos satpam. Dan sekarang kalian mulai bekerja bersama saya, tutur Jalal. Baik Pak Ustadz, ucap serentak mereka berdua. Sedangkan di tempat Nek Ani dan juga Aden, saat ini mereka berdua lagi beristirahat di salah satu gubuk warga yang berada di ladang. Lalu Aden mencoba melihat kepala Nek Ani yang terkena balok kayu. Saat ia lihat, ternyata masih mengeluarkan darah. Dengan cepat, ia langsung menyarikan daun ubi, layaknya orang zaman dulu. Apabila ada luka di tangan maupun kaki, orang zaman dulu langsung mengobatinya dengan daun ubi yang dikunyah di mulut, lalu menempelkannya di tempat yang mengalami luka. Pasalnya, daun ubi bermanfaat untuk menyembuhkan luka dengan cepat dan dapat memberhentikan darah yang terus-menerus keluar, serta dapat mencegah pembengkakan. Nek Ani yang melihat tulusnya Aden, ia hanya tersenyum. Di saat orang lain memfitnahnya, hanya Aden yang membelanya. Nenek gak apa-apa kan? Tanya Aden, sembari menempelkan daun ubi yang telah ia kunyah.
dan ia juga tak lupa untuk membalutkannya dengan kain, agar daun ubi tersebut akan tetap menempel di lukanya. Saat Aden ingin duduk, tiba-tiba saja sudah ada seorang wanita di sampingnya. "Astagfirullahaladzim," ucap Aden yang lefret melompat. Dengan langsung memperhatikan wanita itu dari bawah kaki hingga ujung rambut tanpa berkedip. Glek. Aden yang memaksa menelan salivanya saat melihat wanita yang berada di hadapannya. Ternyata kakinya masih menapak dengan tanah. Maaf mbaknya siapa ya?" tanya Aden dengan bibir yang bergetar. "Ayo ikut dengan saya, Kang," ucap wanita itu, yang ternyata anaknya Nek Ani, Adelia Ningrat. Aden yang mendengar ucapan itu, ia langsung melirik Nek Ani. Sedangkan respon Nek Ani hanya mengangguk sembari tersenyum. Akhirnya malam itu juga dan Nek Ani mengikuti Adelia Ningrat ke arah air terjun 7 warna. "Bukannya ini jalan menuju ke air terjun, Nek?" bisik Aden seraya menuntun Nek Ani berjalan. Nek Ani hanya mengangguk saja. Tetapi kali ini mereka harus menyeberangi air terjun tersebut. Tanpa sadar, ia tidak merasa kalau dirinya sudah berjalan di atas air. Sampainya di seberang air terjun, ternyata sudah ada sebuah rumah panggung yang terbuat dari pohon jati beserta tanaman bunga di sekelilingnya. Ditambah lagi dikelilingi dengan pohon gaharu yang cukup besar dan rindang, serta beberapa pohon kelapa, begitu juga dengan aliran sungai yang membuat rumah panggung itu terlihat sejuk di pagi hari. Aden yang melihat rumah di dalam hutan, ia merasa ternganga dan tidak menyangka. "Ini rumah saya, Kang. Akang sama neneknya silakan istirahat. Lagian ini sudah mulai subuh." Nek Ani yang melihat Aden masih terpelongo, kini gantian dirinya yang menuntun Aden buat masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan di kediaman Jalal pagi harinya, ia merasa lega karena hari ini merupakan hari ketiga ia buat menerima duit dari Ki Ageng kalau dirinya berhasil menumbalkan satu manusia. Ia langsung mengeluarkan motornya untuk keliling desa sembari mencari orang untuk ia tumbalkan nanti malam. Tanpa terasa dirinya berkeliling, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 4. Jam 4 sore. Dan Jalal sudah mendapatkan orang untuk menjadi tumbalnya nanti malam. Ya, itu adalah Bik Suminem. Sengaja Jalal menunjukkan Bik Suminem untuk dijadikan tumbalnya, karena Bik Suminem merupakan manusia yang pertama kali selamat dari targetnya. Lagian, Jalal takut kedepannya kalau Bik Suminem akan menceritakan yang ia alami saat di hutan pinus. Bukan hanya itu saja, lagian Bik Suminem merupakan seorang janda yang hanya memiliki satu orang anak, yang membuat aksi Jalal bakalan berjalan mudah dan sempurna tanpa ada yang mengetahuinya. Tepat waktu surup atau sekitar pukul 6 sore, Jalal langsung menjalankan aksinya agar malam ini juga Bik Suminem dikuburkan, dan ia langsung mengambil tali pocongnya untuk Ki Ageng. Jalal lalu memasuki ruang ritualnya dan langsung duduk bersila untuk memanggil para pengikutnya. Gak berselang lama terlihatlah 3 sosok pocong yang berada di hadapan Jalal. "Punten Tuan, aku mau kalian mengambil manusia ini," ujar Jalal sembari menunjukkan foto Bik Suminem. "Baik Tuan," ucap pocong itu lalu menghilang dari hadapan Jalal. Sedangkan di tempat Bik Suminem, ia baru saja pulang jualan. "Gimana jualannya hari ini, Bu?" tanya Indah yang menyambut kepulangan ibunya. "Alhamdulillah, hari ini habis, Nduk." "Syukurlah, Bu. Ya wes, Ibu mau mandi dulu. Kamu jangan lupa tutup pintunya ya. Udah mau maghrib ini," ucap Bik Suminem lalu berjalan menuju kamar mandinya yang berada di halaman belakang. Sekitar 3 meter dari jarak rumahnya. Tanpa merasa curiga, Bik Suminem langsung masuk ke kamar mandinya dan membersihkan diri. Bertepatan dengan azan maghrib, Bik Suminem baru selesai mandi. Saat membuka pintu kamar mandi, "Ah!" teriak Bik Suminem yang ketakutan saat melihat pocong dengan wajah yang hitam sudah berada di hadapannya. Karena Bik Suminem ketakutan,
Ia terpeleset dari kamar mandi sehingga kepalanya berbenturan dengan dinding sumur. Buk! Seketika itu darah langsung keluar dari kepala Biksu Minem. Sedangkan Indah, dirinya merasa heran saat melihat jam. Sudah mau jam 7, ibu kok belum siap mandi ya? Gumam Indah yang masih fokus menonton TV. Setengah jam lamanya Indah mulai merasa curiga, dan akhirnya ia mencoba untuk melihat ibunya di kamar mandi. Baru saja Indah membuka pintu belakang. Astagfirullahaladzim, ucap Indah yang langsung menutup mulutnya saat melihat kaki ibunya yang berada di depan pintu kamar mandi. Dengan perlahan-lahan Indah berjalan menuju kamar mandi. Sampainya di pintu kamar mandi, Indah langsung menangis. Astagfirullahaladzim, Bu, ucap Indah yang berdiri mematung saat melihat ibunya sudah tidak berdaya di kamar mandi. Karena Indah yang penakut, akhirnya ia mencoba untuk mencari warga. Ia terus berlari dalam gelapnya malam, sembari teriak meminta tolong. Tolong, tolong. Semenjak memfitnah Nek Ani, entah kenapa, hawa malam di desa Sukamakmur terasa sunyi. Tidak seperti biasanya, yang selalu ada saja orang yang berlalu lalang, sehingga di pos ronda pun sudah tidak ada orang yang lagi berjaga. Indah yang bingung akhirnya ia mencoba ke rumah Pak RT. Dengan perasaan yang tidak bisa dibilang, ditambah lagi air matanya yang terus-menerus menetes, Indah harus berlari sejauh 2 km untuk sampai ke rumah Pak RT. Karena rumah warga yang berada di desa Sukamakmur berjarak dengan ladang mereka sendiri. Dengan air mata yang bercucuran, Indah terus berlari tanpa menggunakan alas kaki. Ia tidak memperdulikan betapa sakitnya yang ia rasakan saat menginjak bebatuan kerikil. Pikiran ia saat itu, ia harus segera sampai ke rumah Pak RT. 30 menit lamanya Indah berjalan. Akhirnya ia sampai di rumah Pak RT. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak RT, ucap Indah dengan nafas yang ngos-ngosan. Pak RT yang lagi makan bareng bersama keluarganya, mereka dikaitkan dengan suara ketukan pintu. Bukain toh Dan, pinta Pak RT kepada Dani. Iyo Pak, ntar. Dani langsung membuka pintu rumahnya. Loh Indah, kamu kenapa toh? Kok nangis? Tanya Dani yang heran. Tolongin ibu saya Kang, Pak RT, ujar Indah dengan air matanya yang berkelinang. Masuk dulu Nduk, tawar Bu RT, lalu mengambilkan air untuk diminum Indah. Diminum dulu Ndah, biar tenang. Indah yang memang haus habis berlari, ia langsung meminum pemberian Bu RT hingga tandas tak tersisa. Eneng ngopo toh Nduk, kok kamu sepertinya ketakutan gini? Tanya Bu RT sambil mengelus-ngelus pundak Indah untuk menenangkan dirinya. Ibu saya Bu. Tak sanggup lagi Indah untuk menceritakannya. Kenapa dengan ibu sampean? Tanya lagi Bu RT. Ibu Indah jatuh dari kamar mandi Bu, ujar Indah dengan nafas yang terseduh. Astagfirullahaladzim. Coba Bapak sama Dani ke sana Pak, pinta Bu RT yang tak kalah panik. Dengan gerakan cepat, Dani dan Pak RT langsung menuju kediaman Biksu Minem untuk melihat keadaannya. Sampainya di kediaman Biksu Minem, mereka berdua langsung menuju kamar mandi. Astagfirullahaladzim, ucap Dani yang melihat muka Biksu Minem sudah pucat, yang menandakan kalau Biksu Minem sudah meninggal akibat kehabisan darah. Tolong beritahukan warga dan ujar Pak RT. Dani langsung berlari menaiki motornya dan langsung menuju masjid untuk memberitahukan kalau ada salah satu warga yang meninggal. Sedangkan Jalal yang mendengar pengumumannya dari masjid, ia tersenyum miring dan langsung bersiap-siap menuju ke kediaman Biksu Minem. Setelah Dani mengumumi dari masjid, gak berselang lama, para warga tiba untuk melayat. Malam yang sangat mencekam bagi warga desa Sukamakmur, dengan hawa mistis yang gak biasa, serta angin yang tiba-tiba menerpa para warga yang lagi melayat. Kemudian jenazah Biksu Minem diangkat ke dalam rumah, sembari menunggu keputusan Pak RT dan Pak Ustadz untuk dikebumikannya. Sedangkan Indah hanya bisa menangis dalam pelukan Bu RT.
Dengan pedenya Jalal datang tanpa bersalah. Padahal ini semua dari ulahnya. Gimana ini Pak Ustadz? Tanya salah satu ibu-ibu yang mengurus jenazah. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditunggu, langsung kebumikan saja Bu, saran Jalal. Sedangkan Pak RT hanya mengikuti keputusan Jalal. Akhirnya malam itu jenazah Bu Suminem langsung dimandikan dan dikebumikan. Setelah menguburkan Bu Suminem, tiba-tiba saja hujan turun dengan lebatnya, disertai dengan petir yang membuat warga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Indah, ia lebih memilih untuk tinggal di rumah Bu RT untuk sementara waktu. Berbeda dengan Jalal. Setelah semua warga sudah pulang, ia langsung kembali ke kuburan menggunakan motornya, sembari membawa cangkul beserta jas hujan. Dengan dikelilingi para pocong pengikutnya tanpa rasa takut, Jalal terus menggali kuburan Bik Suminem untuk mengambil tali pocongnya. 1 jam lamanya Jalal menggali, akhirnya ia berhasil membawa tali pocong Bik Suminem. Ia sendiri pun tak lupa memperbaikinya kembali. Setelah semua sudah beres, ia langsung kembali ke kediaman. Sampainya di rumah, Jalal, Dadang dan Nanang heran saat melihat Jalal yang masuk ke rumahnya dipenuhi dengan lumpur. Sedangkan Jalal, ia tidak memperdulikannya. Yang terpenting bagi dia, istri dan orang lain jangan sampai tahu. Karena jam sudah mepet, Jalal langsung menuju ruangan ritualnya. Dengan pakaian yang basah, Jalal lalu menyiapkan beberapa alat ritualnya untuk memanggil Ki Ageng. Tepat jam 12 malam, dibarengi dengan hujan deras disertai dengan petir, Jalal langsung memulai ritualnya. Gak berselang lama, Ki Ageng muncul tepat di hadapan Jalal. "Punten Ki, ini persembahan dari saya," ujar Jalal sembari memberikan tali pocong yang barusan ia ambil. "Hahaha, begitulah. Andai saja kau tidak memberikan tumbal padaku malam ini, aku bakalan lebih kenyang memakan keluargamu, Jalal. Hahaha," ujar Ki Ageng dengan suara yang menggelegar dan langsung menghilang dari hadapan Jalal, sembari meninggalkan uang. Jalal yang melihat uang menumpuk setinggi lemarinya, ia merasa senang, sehingga ia melupakan apa yang barusan saja Ki Ageng ucapkan. "Hahaha, hanya menumbalkan 1 orang setiap minggunya, aku bisa jadi kaya. Hahaha," ujar Jalal yang kegirangan seperti orang kerasukan. Keesokan harinya saat Nek Ani membuka pintu rumah panggungnya, ia merasa kagum melihat suasana hutan yang berada di air terjun 7 warna. Ternyata sangat sejuk saat pagi hari. Ditambah lagi banyaknya hewan yang berkeliaran dari kupu-kupu, kelinci, capung, serta air terjun yang indah dengan air berwarna biru. Ditambah lagi beberapa tanaman bunga yang mengelilingi rumah panggung yang membuat suasana menjadi nyaman dan tenang. Nek Ani lalu berjalan menuju tepi air terjun untuk menenangkan dirinya. Aden yang baru bangun dari tidurnya, ia merasa terkejut saat melihat sekelilingnya. Sudah tidak ada orang di rumah itu. Dengan perasaan yang kalut, ditambah lagi baru 1 malam mereka menginap di sini, yang membuat dirinya berpikir yang enggak-enggak dengan wanita yang membawanya kemari. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba saja dirinya mematung melihat keindahan air terjun 7 warna tepat berada di hadapannya, hanya dengan jarak 1 kilometer dari rumah panggungnya. "Masya Allah," ucap Aden yang gak nyangka sembari melihat sekelilingnya. "Loh, ngapain Nek Ani di situ?" Aden yang melihat Nek Ani berada di tepi air terjun. Lalu Aden menghampiri Nek Ani yang sedang melamun. "Nek, nenek ngapain di sini, Nek?" tanya Aden yang mengejutkan Nek Ani. Mendengar suara Aden di belakangnya, Nek Ani bergegas mengusap air matanya. "Nenek lagi menikmati udara sejuk, Le," ucap Nek Ani yang berbohong. Padahal dirinya menangis karena kepergian Bik Suminem. "Kamu udah bangun?" "Udah, Nek," jawab Aden sembari duduk di sebelah Nek Ani. "Makan apa hari ini kita, Nek?" sambung Aden. "Kalau mau makan, kita tinggal ambil saja di belakang rumah," ucap Nek Ani yang membuat Aden langsung menatapnya. "Belakang rumah? Emang ada apa di belakang rumah, Nek? Kamu belum keliling rumah apa?" "Belum," jawab Aden
sembari menggelengkan kepalanya. Nek Ani lalu berdiri mengajak Aden untuk berkeliling rumah panggungnya. Dengan nurutnya, Aden langsung mengikuti Nek Ani dari belakang. Sampainya di halaman belakang rumah, ternyata sudah ada kolam ikan yang sudah berisi ikan nila dan mujair. Begitu juga dengan beberapa tanaman sayurnya. Aden yang melihat itu hanya menggaruk-garukkan kepala yang tidak terasa gatal. Ini semua sudah disediakan sama Adeliani Radley. Kalau ini habis, kita tinggal mencarinya kembali di sungai, ujar Nek Ani yang menjelaskan. Sedangkan Aden masih gak nyangka. Wes, gak usah dipikirin. Sekarang kamu ambil beberapa ikan untuk kita makan. Biar nenek metik sayurnya dulu, ucap Nek Ani yang membuat Aden langsung sadar dari lamunannya. Dengan nurutnya, Aden langsung menangkap ikan menggunakan tudung saji. Tudung saji yang terbuat dari anyaman bambu dan juga rotan biasanya dibuat untuk menutup makanan, agar tidak ada hewan yang jatuh ke dalam makanan. Bukan hanya itu saja, tudung saji juga bermanfaat untuk menangkap ikan, membawa bekal, serta penutup kepala bagi para petani. Dengan antusiasnya, Aden langsung menangkap 4 ikan nila untuk makan mereka berdua. Begitu juga dengan Nek Ani, yang sudah selesai mengambil beberapa kangkung dan sayur lainnya. Pagi itu mereka lakukan bersama, layaknya seorang ibu dan anak. Aden yang melihat Nek Ani lagi masak tanpa sadar, air matanya sudah berkelinang. Ia menjadi teringat sosok ibu yang sangat ia rindukan. Usai Nek Ani masak, akhirnya mereka berdua makan bersama dan ditemani beberapa burung yang berterbangan ke sana kemari. Kini berbeda dengan keadaan desa Sukamakmur, terutama bagi Indah. Tanpa berasa, sudah 7 hari dirinya kehilangan sosok orang yang sangat ia sayangi. Semenjak ibunya meninggal, ia lebih banyak merenung dan tidak ada sama sekali keluar rumah. Sedangkan Jalal sudah waktunya ia harus memberikan tumbal kepada Ki Ageng. Tepat jam 12 malam, Jalal keluar dari kamarnya dan langsung menunjuk ruang ritualnya untuk menjalankan aksinya. Jalal lalu duduk bersila di hadapan meja ritualnya, sembari menaburkan kemenyan di atas arang yang sudah terbakar. Ia pun tak luput memberikan kembang kamboja. Kembang kamboja merupakan salah satu syarat ritual tumbal tali pocong. Pasalnya orang zaman dulu percaya kalau kembang kamboja merupakan kembang kesukaan sosok pocong. Begitu juga dengan kuntilanak yang menyukai bunga melati atau bunga kandil. Setelah semua syarat sudah dipenuhi, Jalal lalu membacakan mantra untuk memanggil pengikutnya buat mencari tumbal. Usai membaca mantra, justru yang keluar Ki Ageng yang membuat mata Jalal langsung melotot. Malam ini biar aku yang mengambil tumbalnya sendiri, tutur Ki Ageng dengan wajah yang sangat hitam serta mata yang merah menyala, ditambah lagi bau busuk yang sangat menyengat. Jalal yang melihat Ki Ageng yang turun tangan, ia hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Jalal langsung menunjukkan foto Indah di hadapan Ki Ageng. Ki Ageng yang melihat itu, ia tersenyum miring, yang membuat Jalal bergidik merinding melihat senyuman Ki Ageng hingga melebar sampai kuping. Ki Ageng lalu menghilang dari hadapan Jalal, dan seketika itu malam yang tadinya cerah tiba-tiba turun hujan disertai petir yang menggelegar. Di kediaman Indah, ia hanya duduk meringkuk di kasurnya. Malam yang panjang bagi dirinya untuk merindukan sosok ibu. Cetar, bler. Suara petir yang menggelegar sangat keras, yang membuat desa Sukamakmur mengalami mati lampu. Mendengar suara petir yang sangat keras, membuat Indah langsung menarik selimutnya. Ia sangat takut dengan kegelapan, apalagi ia hanya seorang diri berada di rumah yang sederhana. Cetar. Lagi-lagi petir menggelegar di atas langit. Tanpa Indah sadari, ternyata sudah ada sosok pocong berdiri di depan pintunya. Tanpa terdengar suara deru kaki, tiba-tiba pocong itu sudah berada di atas Indah. Indah yang masih bergelut dengan selimut, ia merasa heran saat di atas tubuhnya tiba-tiba saja mendadak berat. Lalu Indah memberanikan diri membuka selimutnya secara perlahan. "Ah!" teriak Indah yang melihat sosok pocong dengan muka yang hancur menghitam. Dengan refleks, Indah langsung mendorong pocongnya untuk menjauh dari tubuhnya. Indah langsung keluar lari dari kamarnya. Dia ingin berlari sejauh mungkin,
Saat Indah ingin memutar knop pintu rumahnya, tiba-tiba saja pintu itu terkunci, yang membuat tubuh Indah ketakutan bergetar dengan hebat. Perlahan-lahan, pocong itu melompat keluar dari kamar Indah. "Ah!" "Brak, brak!" teriak Indah yang memaksa untuk membuka pintunya. Tetapi perjuangan dia sia-sia saja, karena panik melanda dirinya. Ia melupakan dengan Tuhannya, sehingga pocong itu langsung menyeret tubuh Indah. Buk! Indah yang terjatuh di lantai yang membuat dirinya mendadak pingsan. Serak, serak. Ki Ageng langsung menyeret tubuh Indah. Sedangkan Jalal, ia masih menunggu kehadiran Ki Ageng di ruang ritualnya, sembari membakar seretunya serta 1 gelas kopi. 1 jam lamanya menunggu, akhirnya Ki Ageng datang dengan mulut yang dipenuhi darah, yang menandakan kalau tumbal kali ini laki-laki berhasil. Setelah wanita itu dikuburkan, pastikan tali pocongnya ada bersamamu, agar kamu dengan mudah mengendalikan arwahnya, serta memberikan tumbal berikutnya kepadaku, ujar Ki Ageng, lalu menghilang dari hadapan Jalal. Dan bersamaan dengan hilangnya Ki Ageng, uangnya sudah tersusun rapi di meja ritualnya Jalal. Melihat itu, laki-laki Jalal tersenyum miring. Ia langsung mengambil tas untuk membawa sebagian uangnya kembali ke kamarnya. Keesokan pagi harinya, suasana di desa Sukamakmur tidak seperti biasanya, yang cerah dengan udaranya yang sejuk. Tetapi kali ini berbeda, justru kebalikannya, dengan cuaca yang mendung serta hawa mistis yang menyelimuti desa itu. Tetapi bagi para warga, mereka semua tidak ada yang tahu ataupun curiga dengan kondisi desanya. Sehingga 3 hari telah berlalu, cuaca di desa masih tetap sama. Dan dari di antara mereka semua belum mengetahui kalau Indah ternyata sudah meninggal. Sengaja Jalal belum memberitahukan ke seluruh warga atas meninggalnya Indah, karena saat ini dirinya belum membutuhkan tumbal. Malam harinya seperti biasa, Jojo dan Dani lagi berpatroli keliling desa. Akang percaya kalau Nek Ani melakukan pesugihan, ucap Jojo yang memecah keheningan malam sembari berjalan mengelilingi desa. Mendengar itu, Dani jadi teringat dengan Nek Ani. Entahlah Jo, Akang pun bingung. Soalnya kan udah ada buktinya. Iya sih Kang, tapi kan kita bertiga yang tahu kehidupan Nek Ani gimana, ujar Jojo sembari menyentari sekitarnya. Makanya semalam Akang hanya diam saja. Kalau Akang ikut campur, pasti Pak RT marah Jo. Kamu kan tahu sendiri Bapak Akang gimana, ujar Dani. Iya sih Kang, aku pun gitu juga. Apalagi semalam bapakku ikut-ikut. Gak nyangka kalau Nek Ani melakukan pesugihan. Jadinya kita serba salah. Mau bela Nek Ani, takutnya diusir dari desa. Jadinya ya wis, diam sajalah. Saat menyentari salah satu pohon mangga yang berada di rumah Bisu Minem, tanpa sengaja Jojo mendapati sosok putih. Bentar Kang, ucap Jojo yang terhenti dari jalannya. Kenapa Jo? Tanya Dani bingung. Sepertinya barusan tadi aku nyenterin keanehan Kang, ujar Jojo sembari mendekati diri ke Dani. Apaan sih Jo? Belum juga pasti, kamu udah ngelendot gini. Masalahnya aku sudah merinding Kang, apalagi pohonnya di sebelah kita, ujar Jojo dengan kaki yang sudah bergetar, menandakan kalau dirinya sudah siap berlari. Untuk memastikannya lebih baik kita lihat sama-sama, timpal Dani. Mendengar itu, Jojo hanya menganggukkan kepalanya. Lalu perlahan-lahan mereka berdua mengarahkan senternya ke arah pohon mangga yang dibilang Jojo tadi. Seketika terlihat sosok kuntilanak sedang duduk di salah satu dahan, yang membuat Jojo dan Dani langsung berdiri mematung. Nah, kan bener Kang, ucap Jojo yang refleks langsung memegang erat tangan Dani. Tenang Jo, tenang. Ini bukan pertama kalinya kita berjumpa dengan yang beginian. Lagian ini hanya kuntilanak, ujar Dani yang berusaha untuk tenang. Walaupun kuntilanak, yang namanya makhluk gaib ya pasti serem toh Kang, protes Jojo yang masih memegang lengan Dani. Ya kamu jangan ginilah, gimana
Kita bisa lari coba, ngotot Dani yang mulai kesel dengan tingkah Jojo. Jangan lari Kang, aku capek lari terus. Udah, badanku sebesar galon. Kalau jumpa beginian terus, lama-lama aku kurus Kang. Ya udah, kalau gitu kita bareng-bareng baca ayat kursi, saran Dani. Ya wes, ayo Kang. Dengan serentaknya mereka berdua langsung membaca ayat kursi. Allahumma ilaha illa wal hayyul qayyum. Hi 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 hi. Ah, lari Kang, lari. Teriak Jojo yang langsung lari. Saat kuntilanak itu tertawa. Begitu juga dengan Dani. Sampainya di pos ronda, Jojo langsung meneguk air yang berada di halaman yang berada di pos ronda tersebut hingga tandas. Gila Kang. Semakin hari desa kita semakin horor, ujar Jojo sembari mengatur nafasnya. Iya cu, kemarin pocong, sekarang kuntilanak. Serak, serak. Semak-semak yang seperti dilewati orang yang berada di belakang pos ronda. Mendengar itu, seketika Jojo dan Dani langsung mematung dan saling menatap. Klik. Salivanya Jojo yang dipaksa ia telan. Kang, panggil Jojo. Sedangkan Dani hanya menganggukkan kepalanya saja. Yang bener aja Kang, masa dia ngikutin kita sampai sini, ujar Jojo yang ketakutan setengah mati. Dani hanya menganggukkan. Tolong saya, lirik suara dari belakang pos ronda. Klik. Masa kita harus lari lagi Kang, timpal Jojo yang udah keringat dingin. Belum sempat Dani menganggukkan kepala, dirinya sudah pingsan. Melihat sosok kuntilanak yang sudah berada di belakang Jojo. Jojo yang melihat Kang Aden pingsan, klik. Ia ketakutan setengah mati. Pingsan gak ngajak-ngajak. Kalau gini namanya aku sendirian, gumam Jojo. Hihihihihihihihi. Ketawa kuntilanak yang terdengar jelas membuat Jojo seketika pingsan. Keesokan paginya, mereka berdua dibangunkan oleh Kang Agus selaku marbot masjid di desa Sukamakmur. Jo, dan bangun, ujar Agus sembari menggoyang-goyangkan badan mereka berdua. Saat kebangun, seketika Jojo langsung berteriak, kuntilanak! Ah! Apa sih Jo? Sadar Jo, sadar. Ini Kang Agus, bukan kuntilanak, ujar Agus sembari menggoyang-goyangkan tubuh Jojo. Astagfirullahaladzim, Kang Agus bikin kaget saja, tutur Jojo yang baru tersadar. Lagian, kalian berdua ngapain tidur di sini? Tanya Kang Agus. Aduh Kang, panjang ceritanya. Akang sendiri tumben kemari, tanya Jojo. Tadi Akang mau ke ladang Jo, tapi Akang heran melihat kalian tidur di sini, makanya Akang bangunin kalian. Iya Kang, tadi malam kami diganggu sama kuntilanak, tutur Jojo. Mendengar itu, Kang Agus langsung menatap Jojo dengan serius. Ah, yang benar kamu Jo. Iya Kang, kalau Akang gak percaya, tanya saja sama Kang Dani. Kami jumpanya di pohon mangga depan rumah almarhum Biksu Minem, ujar Jojo yang dianggukin Dani. Jangan-jangan itu arwah almarhum Jo, tebak Kang Agus.